sukses buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba bahas gimana caranya kita menggunakan aplikasi tradingview.com. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman membuka tradingview.com itu kan tampilannya akan seperti ini. Gimana caranya kita mempermudah kita untuk jauh lebih enak nanti pakai tradingview.com. Silahkan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke ya, terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita coba bahas gimana caranya kita trading pakai tradingview.com, tapi secara tampilan kita jauh lebih enak, jauh lebih mudah, dan jauh lebih simpel dalam melakukan penggunaan tradingview.com ini. Jadi buat teman-teman trading, saya menyarankan. Kenapa saya menyarankan tradingview.com? Karena tradingview.com ini sangat banyak indikator yang bisa kita pakai, juga sangat banyak juga tools-toolsnya. Jadi jauh lebih enak lah pakai tradingview.com. Kita bisa trading saham di sini, trading crypto, trading forex. Jadi teman-teman bisa trading apapun di tradingview.com. Oke ya. Pertama kita coba setting dari ini. Mulai dari tampilan awalnya pasti akan putih ya kan semua. Nah, buat trading itu menurut saya jauh akan lebih enak kita menggunakan tampilan dark color tab. Nah, ini kita rubah tampilan dark color tab-nya, kemudian auto save-nya kita rubah ya. Jadi setiap 10 menit nanti dia akan melakukan auto save. Jadi teman-teman nggak perlu ngedraw lagi gitu kan. Jadi dengan menggunakan fitur auto save ini teman-teman jauh lebih mudah intinya. Jadi nggak perlu mengulang-ulang. Oke, kalau di tampilan ini kita hanya rubah di auto save dan dark color tab aja. Oke, kemudian kita mulai geser ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa berubah nih, mengganti koin apa atau saham, forex, ya kan, futures. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Karena di sini saya pakai kripto, saya akan trading menggunakan BTC USDT karena saya punya akun di Binance. Oke, seperti ini ya tradingnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen merubah-rubah posisi ini juga, ya tinggal geser aja. Nah, kalau misalnya belum bisa digeser ya tinggal naikin turunin seperti ini kiri ya. Oke, kemudian juga bergeser kanan kirinya seperti ini. Tinggal di bulan ini tinggal digeser aja. Itu untuk setting geser kanan kiri ya. Oke, kemudian setelah itu kita setting time frame. Ini time frame yang saya gunakan harian. Nah, untuk menggunakan time frame harian ini kita juga coba cek ya di sini. Untuk time frame harian kita bisa kasih favorit ya, karena saya sering scalping menggunakan time frame 3 menit, kontrolnya menggunakan 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 1 hari. Nah, oke. Jadi langsung nggak perlu klik-klik lagi, teman-teman udah bisa ngecek di sini. Kemudian untuk setting indikator di sini teman-teman bisa merubah jenis candlenya juga. Oke. Teman-teman bisa pakai candle line seperti ini ya kan. Ini bekas ada draw saya ya. Jadi nggak hilang. Seperti itu. Kemudian kalau candle line ini jauh lebih mudah. Jadi teman-teman bisa nentuin posisi ininya ya, area supportnya di mana, jadi nggak kesulitan kalau misalnya yang masih bingung menentukan posisi support dan posisi resistennya itu di mana, jadi bisa menggunakan line. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, candlestick seperti ini, tapi di sini kan karena teman-teman banyak shadow nih, teman-teman juga bisa menggantinya dengan Heikin ASI. Nah, di sini teman-teman nggak akan melihat shadow. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak bingung itu shadow atau bukan sih, bisa pakai candlestick Heikin. Nah, itu juga bisa dirubah jadi, nah, kita add favorit, Heikin favorit sama candlesticknya ini favorit. Jadi tinggal bisa pilih nanti. Kalau misalnya kita mau lihat tanpa shadow, kita bisa menggunakan candlestick Heikin.
line untuk menentukan posisi titik support dan resistennya, dan di sini candlestick standar. Oke, kemudian di sini juga kita bisa setting indikator ya. Jadi teman-teman yang mau pakai indikator apa, tinggal cari di sini F sini. Kemudian ini karena ada beberapa indikator yang sering saya pakai, jadi saya sudah lakukan add to favorite. Jadi kalau misalnya contoh ini belum kasih add favorite, saya tinggal search aja Bollinger Bands. Di sini saya pakai favorit ya. Oke, seperti ini add to favorite untuk mendapatkan. Jadi kita langsung nih. Jadi nanti setelah kita sudah add to favorite, teman-teman bisa search indikatornya di sini. Tinggal klik. Nah, Bollinger Band seperti ini saya masukin RSI, Relative Strength Index ya langsung. Kemudian juga saya mau pakai indikator moving average seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau untuk indikatornya. Misalnya saya mau pakai indikator moving average untuk tipe scalping nih. Saya pakai moving average, tinggal klik setting aja ya dulu. Kalau misalnya kita mau pakai scalping, saya pakai indikator untuk scalping itu untuk exponential moving average-nya saya pakai EMA 5 dan EMA 15. Ini yang biasa saya pakai untuk scalping proses. Nah, dua indikator ini aja yang bisa saya pakai untuk proses scalping. Nah, ini ya. Kemudian kita juga coba cek lagi. Nah, untuk indikator tadi kita bisa hilangin nih. Kalau misalnya kita nggak mau kelihatan, ya udah kita tinggal hide matanya ini, kita hapus saja. Nah, ini ya. Jadi indikatornya nggak kelihatan. Tapi kalau kita mau tunjukin lagi, kita tinggal klik indikator ini. Oke, kemudian ini nggak perlu. Nah, di sini ada indikator template nih. Ini kita coba close dulu tadi untuk indikator, setting indikatornya. Nah, ini indikator template. Jadi teman-teman bisa pakai nih indikator template apa. Jadi kalau misalnya yang suka mau ngelihat momentumnya itu ada momentum naik turun, teman-teman bisa pakai contoh ini. Kita pakai indikator MA Reborn di sini. Nah, akan seperti ini kelihatannya. Dia langsung, jadi kita nggak perlu setting. Kalau mungkin di Indodax harus setting satu-satu. Kalau kita mau bikin MA Reborn. Tapi kalau misalnya di sini kita nggak perlu, kita langsung. Di sini secara template-nya sudah ada, jadi teman-teman bisa langsung pakai dan nggak kesulitan. Oke. Ini untuk ya setting indikator tadi. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini full screen-nya seperti ini. Oke, full screen-nya jadi nggak perlu ngelihat posisi yang tadi ya. Karena banyak kalau misalnya teman-teman pengen lihat full screen seperti ini, tapi tinggal di escape aja kalau mau balik lagi ke posisi semula. Nah, di sini juga publish, teman-teman bisa hasil gambar teman-teman ini bisa dipublish, jadi orang bisa langsung masuk ke URL-nya. Di sini ada record video, kemudian juga ada foto juga di sini bisa ya. Kemudian di sini ada watchlist. Nah, watchlist ini apa sih sebenarnya? Watchlist ini kita bisa tambahkan. Kalau karena saya di sini trading crypto, saya kasih contoh. Saya akan tambahkan di sini tadi udah ada BTC USDT, saya masukin. Kemudian saya masukin lagi Ethereum. Ethereum USDT. Ini koin-koin yang saya ini ya, BNB USDT. Kemudian juga ya ini Tether. Kemudian Theta tadi ya. Kemudian saya masukin lagi ada yang biasa saya pakai USDT. Kenapa saya pakai USDT? Karena saya pakai aplikasi Binance. Jadi tradingview.com ini juga sudah.
nge-link ke Binance. Jadi kita grafiknya bisa tinggal kita pakai grafik yang tradingview.com ini. Jadi Binance juga ngambilnya dari sini. Nah, di sini sudah ada ya watchlist-nya di sini. Jadi teman-teman tinggal ngeliat nih, nggak perlu ngeliat buka-buka yang lain. Kondisinya di sini, oh ETH berapa nih? 2.300, BNB 319. Jadi nggak perlu ngeliat yang lain lagi. Ini untuk di watchlist ya. Kemudian juga di sini ada timer. Ya. Kemudian di sini ada headline-nya, dan di sini kita mau ngelihat nih posisi candle kita itu sama. Ketika kita klik satu candle, candle hijau ini, di sini dia langsung kelihatan posisi open-nya berapa, posisi high-nya berapa, dan posisi low-nya berapa, close-nya berapa. Seperti itu. Jadi ketika kita lihat, kita langsung lihat nih posisi di masing-masing candle. Tahu kita juga bisa lihat di sini, posisi sini juga ngeliatin. Kalau misalnya kita lihat di sini ada open, high, low, sama close-nya seperti apa. Di situ ya. Kemudian volume marketnya di sini kelihatan. Kemudian kita masuk ke pojok kiri bawah, di mana kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa tools yang bisa kita pakai buat trading. Mulai dari di sini kita bisa ambil trend line. Tapi untuk mempermudah proses trading, teman-teman tinggal masuk add to favorite. Nah, jadi ketika add to favorite nanti akan keluar di sini. Jadi nggak perlu ngegeser-geser lagi, ngebuka-buka lagi di sini. Nah, ini kita tinggal tambahkan juga di area lain ini yang bisa kita pakai. Karena saya biasa pakai cuma 2, trend line dan parallel channel. Ini saya taruh di sini. Kemudian di sini, nah ini tools ya. Toolsnya gambarnya seperti ini, yang kita sering pakai kan Fibonacci. Jadi saya tinggal masukkan Fibonacci di sini. Kemudian brush ini saya sering pakai, kemudian juga art saya sering pakai, dan rectangle saya sering pakai. Jadi saya nggak perlu ngegeser-geser lagi di sana. Kemudian di sini saya suka pakai long position dan price range. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal klik ini aja ketika teman-teman mau bikin trend line, contoh seperti ini. Trend line tinggal klik di sini, trend line misalnya. Oke, kemudian juga tinggal kalau misalnya nggak suka bisa langsung di delete di sini. Seperti itu. Kemudian juga apalagi di sini selain dengan penggunaan trend line tadi juga misalnya kita salah, ya kita tinggal delete aja di sini. Oke, ya. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat Fibonacci, bisa geser di sini lagi. Kita coba cek ya menggunakan Fibonacci, kita langsung ambil di sini. Kita tinggal setting di sini Fibonacci seperti itu. Kita nunggu, misalnya dia ada kemungkinan turun, dia bisa turun, kita tungguin di garis-garis Fibonacci. Ini kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya nggak mau gerak-gerak, tinggal di lock. Ini Fibonacci-nya nih. Nah ini tinggal bisa kita lock. Atau kalau misalnya kita color mau diganti, bebas. Kemudian ini kita delete lagi. Ini fungsinya buat nulis. Ya. Oke, kemudian ya ini sama sih, saya biasa buat narik rectangle ini buat narik garis-garis. Nah di sini contoh saya tarik garis resistennya Bitcoin. Kalau Bitcoin melewati garis ini, kemungkinan Bitcoin akan terbang lebih tinggi. Seperti itu kira-kira penggunaannya. Dan ini price range ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang tadi pagi entry barang saya di sini, nah teman-teman mungkin saat ini kalau tadi take profit, teman-teman udah cuan tuh sekitar 35% ya, lumayan. Kalau misalnya teman-teman entry di sini di area bawah, atau kalau yang ikut tadi pagi, mungkin tadi pagi juga saya nyaranin ke teman-teman buat entry. Nah itu di sini tadi pagi itu posisinya di area bawah sini sih. Nah udah lumayan tuh, udah cuan 10% yang ikut entry tadi pagi. Kemudian
Ini posisi long position. Jadi kalau misalnya teman-teman entry masang target di sini ya tinggal kasih, ya jangan kasih target stop lossnya di berapa, kemudian target take profitnya di berapa. Misalnya target take profitnya di sini kalau teman-teman mau main long. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Teman-teman bisa, kalau misalnya tembus ya lakuin aja. Mungkin akan dikocok pasar sih kalau misalnya rata-rata pemain long, tapi ya harap tenang aja, nggak usah khawatir dikocok pasar kanan kiri mah ya tenang santai, nggak perlu ini. Yang penting ketika nyampe target di situ waktunya TP. Oke, seperti itu untuk penggunaan di sini long position ya. Dan ini untuk apa, art ya. Art itu dia bikin busur. Nah, bikin busurnya tinggal seperti ini misalnya. Ini sih biasa digunakan untuk bagian-bagian yang misalnya kita mau melihat pattern cup handle ya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu tutorial penggunaan TradingView. Jadi TradingView ini bikin teman-teman jauh lebih mudah. Tinggal geser kanan kiri. Kemudian juga secara indikator banyak. Teman-teman bisa pakai juga, bisa bikin teks juga di sini. Tadi teks mungkin kita bisa tambahkan juga add favorit. Ya. Atau di sini juga bisa pakai tanda panah, juga bisa ditambahkan aja nanti. Oke, terima kasih ya. Semoga tutorial di TradingView ini membantu buat teman-teman yang pengen belajar trading jauh lebih baik. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.